والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bagaimana bimbingan salaf dalam menghadapi ahlul bidah dan bagaimana jawaban mereka tatkala diajak oleh ahlul bidah untuk berdebat. Sebagaimana asar Imam Malik rahimahullah ta'ala juga yang lainnya, di mana mereka mengambil sikap untuk menjauh dari ahli ahwa, tidak mau mendengar dari mereka, bahkan walaupun hanya satu kalimat. Nah, apalagi tatkala diketahui ikhwan fillah bahwasanya orang tersebut mengajak berdialog bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya sekedar menang-menangan. Sebagaimana dalam kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala tatkala datang kepada beliau siapa? Abu Juwairiyah, seorang yang berpemahaman Murji'ah. Nah, maka bagaimana jawaban Imam Malik rahimahullah tatkala diminta oleh Abu Juwairiyah untuk berdialog? Apa? Beliau menyebutkan asal Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, man ja'ala dinahu gharadan apa? Bil khusumah aktsarat tanaqqul. Demikian keadaan. Siapa saja yang menjadikan agamanya sebagai bahan untuk apa? Perdebatan, maka dia akan banyak berpindah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain. Nah, wal'iyadu billah, nas'alullaha at-taufiq wa tsabat. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, dan ini merupakan pembahasan yang penting. Setelah kita mengetahui bahwasanya prinsip ahli sunnati wal jamaah yaitu tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan, wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk-duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Syekh Najmi rahimahullah ta'ala sebutkan di sini pembahasan penting berhubungan dengan tanda-tanda yang dengannya kita bisa mengetahui ahlul bidah wal ahwa. Karena masing-masing ada tandanya. Ahli sunnah memiliki tanda dan ciri-ciri khas. Demikian pula ahlul bidah memiliki tanda dan ciri-ciri khas. Qala rahimahullah, wa li ahli al-bid'ah wal ahwa'i alamatun yu'rafuna biha. Dan ahlul bidah wal ahwa itu memiliki tanda-tanda yang mereka diketahui dengannya. Mereka bisa dikenali dengan tanda-tanda tersebut. Minha di antaranya al-awwal al-waqi'atu fi ahli al-athar. Dan ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda zahir yang sangat nampak. Makanya disebutkan pertama kali oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Di antara alamat yang paling nampak dari ahlul bidah wal ahwa al-waqi'ah fi ahli al-athar, berkata-kata buruk atau mencela kepada orang-orang yang mengikuti athar, yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela, mencemooh, berkata-kata buruk terhadap pengikut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus lagi para ulama yang mereka menyeru kepada sunnah,
Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Abu Hatim wa Abu Zur'ah, dua imam negeri apa? Imam ahli Khurasan. Nah, imam negeri Khurasan. Abu Hatim Ar-Razi Muhammad Ibnu Idris Ibnu Al-Mundhir Al-Handali. Di sana ada imam yang bernama Muhammad Ibnu Idris, yang lain siapa itu? Asy-Syafi'i. Maka diingat-ingat, Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Asy-Syafi'i sama nama dan nama orang tuanya, Muhammad Ibnu Idris. Abu Hatim Ar-Razi ahadul huffaz min al-hadiyata asyrah, dan beliau dikenal dengan semangat dalam menuntut ilmu hadis, juga dalam ilmu ilal. Makanya putra beliau mengumpulkan ilal Ibni Abi Hatim, ya, Ibnu Abi Hatim, putra dari Abu Hatim. Di situ banyak. Sang putra ini bertanya kepada bapaknya tentang perkara-perkara ilalul hadis. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda ahli al-bid'ah adalah al-waqi'ah, berkata buruk, mencela kepada ahli al-athar. Oleh karena itulah banyak para ulama rahimahumullah taala tatkala menunjukkan kepada umat bahwasanya fulan, ibnu fulan atau yang lainnya itu adalah ahlul bidah, tatkala dia mencela ulama-ulama sunnah. Siapa saja yang mencela Imam Ahmad rahimahullah taala, mencela Ahmad ibn Hanbal, maka dia ahlul bidah. Dan seterusnya dari perkataan-perkataan yang masyhur di kalangan para salaf. Dikarenakan para imam yang tersebut kokoh di atas sunnah dan telah diketahui sahabat mereka dan keistiqomahan mereka serta kejujuran mereka di dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah berkata buruk tentang mereka kecuali ahlul bidah wal ahwa. Adapun ahlus sunnah tidak akan mungkin mereka berkata buruk. Dan ini alamat yang sangat jelas. Kemudian alamat yang kedua, syiddatu mu'adatihim li ahli al-hadits wa sukutihim an ahli al-ghayy wal batil. Kerasnya permusuhan mereka terhadap ahlul hadits. Ini juga banyak sangat nampak. Ketika mendapati ahlul hadits, orang-orang yang senantiasa berpegang kokoh dengan hadis dan menyeru manusia untuk kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka musuhi. Namun di sisi yang lain, mereka diam terhadap ahlul ghayy wal batil. Ahlul ghayy, orang-orang yang menyimpang dan para pengikut kebatilan. Dan sebagai faedah ikhwanillah, di sana ada perbedaan antara al-ghayy dari al-ghiwayah dengan ad-dalal. Bahwasanya al-ghiwayah itu penyimpangan yang dibangun di atas ilmu. Nah, dia menyimpang dalam keadaan dia memiliki ilmu, sebagaimana menyimpangnya orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan ad-dalal ikhwanillah yaitu penyimpangan karena jahil. Penyimpangan karena jahil sebagaimana keadaan orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Nasrani disifati dengan ad-dallin. Apa dalil untuk perkara yang kedua ini? Qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil khawarij yaqtuluna ahlal Islam
wa yad'una ahlal awthan. Perhatikan bagaimana timbangan yang terbalik pada orang-orang Khawarij, yang mereka mengaku menyeru kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan mereka jelas menyelisih hukum Allah. Rasulullah kabarkan tentang mereka, sifatnya yaqtuluna ahlul Islam, mereka membunuhi ahlul Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan keislaman, tapi wa yad'una ahlal awthan, mereka biarkan para penyembah berhala. Dan ini sangat nyata yang terjadi pada Daesh, yaitu pada orang-orang ISIS, sangat nyata, di mana mereka sangat gencar untuk mengusir ahlu sunnah wal jamaah, tapi mereka biarkan para penyembah berhala. Sehingga tidak rancu bagi ahli sunnah wal jamaah tentang sesatnya ISIS, atau yang dalam bahasa Arab namanya Daesh. Dan tidak ada satupun dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di barisan mereka. Sebagaimana dulu ikhwanillah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mendebat orang-orang Khawarij, pertama kali yang beliau katakan adalah apa? Ji'tum min 'indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersama dengan kalian. Dengan perkataan ini saja sudah apa? Sudah harusnya mereka kalau sadar ya, dan harus segera apa? Rujuk. Bagaimana mungkin kami benar? Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersama kami, padahal mereka orang-orang yang awal-awal membela Islam, yang mendapatkan langsung ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang bersama orang-orang Khawarij. Nah, demikian pula pada kebanyakan Khawarij pada zaman ini tidak ada satupun yang ada di barisan mereka ulama sunnah. Bahkan semua ulama ahli sunnah wal jamaah membeberkan tentang kebobrokan dan kesesatan orang-orang Daesh tersebut. Qala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, pengarang yang masyhur dengan kitab apa? Aqidatus Salaf Ashabil Hadits. Nama beliau Al-Imam Al-Allamah Al-Qudwah Al-Mufassir Al-Mudzakkir Al-Muhaddits Syekhul Islam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni. Walida sanah 373. Imam Allamah Al-Qudwah, seorang teladan, seorang ahli tafsir dan pemberi nasihat, memberi peringatan kepada manusia, ahli hadis, Syekhul Islam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Lebih dikenal dengan kunyah beliau Abu Uthman As-Sabuni. Adapun namanya Ismail ibnu Abdurrahman. Dan di antara perkara yang menakjubkan pada diri beliau ini alhamdulillah, yaitu perkara yang disebutkan setelahnya oleh Imam Az-Zahabi dalam Asya. Beliau lahir tahun 373. Wa awal majlisin aqadahu lil wa'di ithni qadri abihi fi sanah 82 wa huwa ibnu 9 sinin. Dan majlis yang dia adakan untuk apa? Memberikan nasihat setelah meninggalnya bapak beliau, yaitu terbunuhnya bapak beliau pada tahun 82. Pada tahun berapa? 82, maksudnya 382.
Wa huwa ibnu tis'i sinin, dalam keadaan beliau masih berumur 9 tahun. 9 tahun, subhanallah. Sudah berapa umurnya Hanif? Nah, Imam As-Sabuni 9 tahun sudah apa? Mengisi di majelis, memberikan wa'ad, memberikan nasihat kepada manusia. Maka semangat dalam jangan sampai seorang mengakhirkan dia dari sisi umurnya. Saya masih kecil. Jangan. Kalau memang mampu menghafal, mampu memahami, maka melaju terus. Melaju terus. Hendaknya punya semangat. Saya harus selesai menghafal Al-Quran sebelum balik. Menghafal hadis sekian kemudian. Mumpung antum semua pikirannya masih kosong dari kesibukan-kesibukan yang lain. Maka Sabuni umur 9 tahun sudah mengisi majelis wa'ad. Dan majelis wa'ad butuh seorang yang memiliki bahasa yang bagus, penyampaian yang bagus. Apalagi di zaman dahulu yang ulama banyak. Di zaman dahulu ulama banyak, kemudian anak seumur 9 tahun sampai duduk di majelis, ini menunjukkan tentang keutamaan beliau dari yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa tuwfiya sanah 449 beliau wafatnya. Qala rahimahullah wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Tanda-tanda ahlul bid'ah. Alamatul bid'ah, tanda-tanda kebid'ahan atas para pelakunya itu nampak sangat jelas. Wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti-bukti serta tanda-tanda mereka yang sangat jelas adalah syiddatu mu'adatihim, kerasnya permusuhan mereka kepada siapa? Apakah kepada orang-orang kafir atau kepada ahli maksiat? Tidak. Tapi lihamanati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasnya permusuhan mereka kepada para pengemban khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para pengemban hadis. Mereka sangat memusuhi. Oleh karena itulah banyak ahlul bid'ah wal ahwa, mereka bersatu ketika menghadapi ahli sunnati wal jamaah. Mereka seia sekata walaupun pada diri mereka terdapat berbagai macam perselisihan, tapi tatkala menghadapi ahli sunnah, mereka seia sekata. Bersatu padu untuk menghancurkan ahli sunnah. Dan untuk kisah-kisah atau sejarah yang dekat dengan kita, yaitu tentang peristiwa yang ada di Unar, di Pakistan itu, tentang pembunuhan siapa? Syekh Jamilur Rahman rahimahullah ta'ala. Tatkala mereka menegakkan khilafah saat itu, maka semua ahlul bidah bersatu padu untuk menghancurkannya. Ikhwanul muslimin dan yang lainnya. Syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqarihim lahum, dan peremehan mereka terhadap para pengemban hadis. Mereka remehkan. Baik dengan peremehan dari sisi dunia mereka ataupun yang lain. Dan ini
memang sifat sejak dulu yang ada pada ahli batil tatkala mereka tidak mampu adu hujah. Akhirnya ya beralih kepada apa? Peremehan, penghinaan, celaan, cemooh. Sebagaimana juga dilakukan oleh ahli jahiliyah, kaum Nuh. Tatkala disuruh kepada tauhid, mereka juga alasannya yang mengikuti kalian itu hanya orang rendahan. Illa aradiluna badiyar ra'i. Yang mengikuti kalian itu hanyalah orang-orang hina di antara kami, orang-orang yang pikirannya cekak, pikirannya pendek, pikirannya tidak bisa panjang. Nih, dan kita banyak mendengar ikhwanillah. Tapi isbiru, bersabar. Wa tasmiyatihim iyahum hasyawiyah, dan penamaan yang mereka datangkan untuk para pengemban hadis Nabi SAW dengan nama hasyawiyah, wa jahalah, dan orang-orang jahil, wa zahiriyah, wa musyabbihah. Ini semuanya adalah julukan-julukan yang didatangkan oleh ahlul bidah untuk ahlu sunnati wal jamaah. Ketika ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka katakan musyabbihah. Ini orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Untuk apa? Untuk memalingkan manusia dari dakwah ahli sunnati wal jamaah. Qala i'tiqadan minhum fi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin 'anil 'ilmi wa anna al-'ilma ma yulqihi syaitanu ilaihim min nata'iji 'uqulihimul fasidah. Dikarenakan i'tiqad mereka tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hadis-hadis tersebut bima'zilin 'anil 'ilm. Hadis itu jauh dari ilmu. Nah, ilmu di barat, penunjukan hadis di timur. Mereka tidak meyakini ikhwanillah bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan apa? Memberikan faidah ilmu. Baik. Makanya banyak mereka katakan hadis itu ada dzanniyatul dalalah, dzanniyatul tsubur. Pembagian-pembagian mubtadaah yang didatangkan oleh ahli bidah, di antaranya Hizbut Tahrir. Mereka bagi hadis ini dzanniyah, sifatnya dzan, tidak bisa memberikan faidah ilmu. Dan ilmu menurut mereka wa anal ilma ma yulqihi syaitan ilaihim min nata'iji uqulihimul fasidah. Dan bahwasanya hakikat ilmu adalah apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada mereka dari hasil-hasil pemikiran akal mereka yang rusak. Maksudnya apa? Yaitu mereka kedepankan akal. Padahal akal itu kalau tidak dibimbing oleh hadis, bagaimana bisa benar? Terkhusus berhubungan dengan perkara-perkara gaib, tidak akan mungkin bisa akal mencapainya tanpa khabar dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Wa wasawisi sudurihimul mudlimah wa hawajisi qulubihimul khaliyati minal khair, yang juga merupakan hasil dari was-was yang ada di dada-dada mereka yang gelap, dan hasrat-hasrat atau bersitan-bersitan yang ada di hati-hati mereka yang kosong dari kebaikan. Wa hujajihimul 'atilah ulaika alladziina la'anahumullah, dan hujah-hujah mereka yang 'atilah, yaitu yang kosong, tidak bisa dipakai, kosong dari kebenaran. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala laknat. Intinya dari perkataan Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, di sini beliau tegaskan ikhwanillah bahwasanya tanda ahli bidah yang sangat jelas adalah apa? Permusuhan mereka terhadap para pengemban hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga poin yang kedua ini sangat berdekatan dengan poin pertama, ikhwanillah. Nah, karena tatkala mereka tidak mampu untuk memusuhi dengan atau membantah dengan hujah, akhirnya ya ditunjukkan dengan celaan, ditunjukkan dengan tipuan-tipuan, mengada-adakan penamaan-penamaan yang membuat manusia lari. Qala rahimahullah, ats-tsalitsah, tanda yang ketiga, isti'anatuhum bil wulati wassalatin. Permintaan bantuan kepada apa? Kepada pemerintah dan kepada sultan-sultan. Yaitu di antara tanda yang nampak dari budaya dengan menggunakan kekuatan apa? Dengan kekuatan kekuasaan. Kalau sudah tidak mampu menghadapi dengan hujah, akhirnya apa? Minta bantuan sultan, minta bantuan pemerintah, dengan menimbulkan fitnah sehingga sultan yang ada atau mulatul amr yang ada mencegah dakwah ahli sunnah. Dan ini banyak terjadi. Berapa banyak para ulama yang menjadi korban ciri yang ketiga ini. Di antaranya pengarang risalah ini, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tatkala orang-orang Mu'tazilah mampu merangkul sultan, ya mereka yang membisikkan kepada khalifah, membisikkan kepada khalifah untuk menguji para ulama, untuk menangkap fulan, termasuk Imam Ahmad, untuk ditangkap dan dipenjara, disiksa dengan berbagai macam siksaan. Wal'iyadzubillah. Rahimahullahu ta'ala. Bisa babi dha'fi hujjati ahli bidah, disebabkan karena kelemahan hujjah yang dimiliki ahli bidah. Wa huwa madhhabuhum. Dan inilah mazhab mereka. Inilah jalan yang mereka tempuh. Kalau sudah tidak bisa menghadapi ahlul sunnah dengan hujjah, mereka minta bantuan kekuasaan dari pemerintah. Wa qillatu hayatihim fa innahum yasta'inuna fi nusrati da'watihim bil wulati wasalatin li'anna fiha naw'an min al-ikrahi wal ikhafah. Dan juga karena disebabkan sedikitnya rasa malu mereka, tidak punya malu. Dan orang kalau sudah tidak punya malu, alhamdulillah, qalla khairuhum, sedikit kebagusannya, sedikit kebaikannya. Karena malu, alhamdulillah, sifat yang terpuji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, bagaimana? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, ya, kalau engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Berbuat semaumu. Kalau tidak malu. Dan ahlul bidah orang-orang yang tidak punya malu, atau malunya sangat sedikit. Mereka menghinakan agama atau meminta-minta, menghinakan agama di hadapan pemerintahnya. Wal'iyadzubillah. Sebab mereka yasta'inuna fi nusrati da'watihim bil wula. Sebab mereka minta pertolongan untuk dakwah mereka dengan kekuasaan pemerintah, wasalatin dan sultan-sultan. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau dengan hujjah yang falifina tidak akan diterima, karena mereka lemah. Tapi ketika dengan sultan, ada naw' minal ikrahi wal ikhafah, ada pemaksaan dan usaha untuk menakut-nakuti, sehingga manusia takut, sehingga mengikuti dakwah mereka. Padahal
dakwah hak ikhwanillah tidak butuh paksaan. Dakwah hak itu tidak butuh paksaan. Nah, oleh karena itulah ahlu sunnah wal jamaah ikhwanillah harus bersemangat dalam memahami hujjah dan menghafalnya. Pahami, hafalkan. Karena sungguh musuh ahli sunnah wal jamaah bukan hanya satu firqah, dua firqah, tapi semua firqah sesat. Nah, ditambah dengan orang-orang kufar wal munafiqun, mereka semua adalah musuh ahli sunnah wal jamaah. Sehingga mereka butuh untuk mengokohkan diri dan banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata was-salamah walhamdulillahi rabbil alamin.